Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Nurul Husna, saya Adianti, saya Wahyuni, dan saya Fitriani Hamzah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, yang pertama, sistem peredaran darah. Bisa dilihat pada slide di samping. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Ada 2 jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan pembuluh darah. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh, dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka, diproses atau disimpan. Metabolit yang dihasilkan atau produk limbah seperti urea atau asam urat yang kemudian diangkut ke jaringan lain atau organ-organ ekskresi, yaitu ginjal dan usus besar. Sistem ini juga mendistribusikan darah seperti hormon, sel-sel kekebalan tubuh, dan bagian-bagian dari sistem pembekuan dalam tubuh. Selanjutnya, darah. Bisa dilihat pada slide di samping. Darah merupakan cairan tubuh yang sangat penting dan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Adapun fungsi darah yaitu yang pertama, sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida, dari seluruh sel tubuh ke organ-organ ekskresi, misalnya paru-paru. Yang keempat, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Yang kelima, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Yang keenam, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asin lainnya yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit. Yang ketujuh, memelihara suhu tubuh. Suhu tubuh manusia dipertahankan pada kondisi normal, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Selanjutnya, komponen darah. Bisa kita perhatikan pada slide di samping. Darah tersusun atas 2 komponen. Komponen pertama berupa cairan yang disebut plasma darah. Komponen kedua adalah sel-sel darah dan keping-keping darah yang berupa padatan. Plasma darah jumlahnya sekitar 55% dari volume darah, sedangkan sel-sel darah dan keping-keping darah jumlahnya sekitar 45% dari volume darah. Plasma darah. Apa sih itu plasma darah? Ya, benar sekali. Plasma darah adalah komponen darah yang berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah itu ditutup 55% dari jumlah volume darah. Plasma darah terdiri dari 90% berupa air dan 10% berupa larutan protein, glukosa, ion mineral, hormon, dan karbon dioksida. Plasma darah tersusun atas 90% air dan 10% bahan-bahan terlarut yang terdiri atas 7% protein, 1% garam-garam mineral, dan 2% lemak.
Nah, teman-teman, adapun beberapa fungsi dari plasma darah, yaitu sebagai pelarut bahan-bahan kimia, menyebarkan panas dari organ yang lebih dingin ke organ yang lebih hangat, dan menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel maupun cairan di luar sel. Sel-sel darah bisa kita perhatikan pada slide di samping. Sel-sel darah terbagi menjadi dua. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Apa sih itu eritrosit? Seperti apa sih itu eritrosit? Nah, eritrosit adalah keping darah yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya. Bentuknya itu agak mirip dengan donat. Eritrosit memiliki bentuk yang sangat elastis dan dapat berubah bentuk untuk menyesuaikan diri ketika mengalir melewati kapiler darah yang kecil. Sehingga dengan sifatnya inilah yang membuat eritrosit mampu menyebar dengan cepat dalam aliran darah untuk sampai ke berbagai organ di dalam tubuh. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Apa sih yang dimaksud dengan leukosit? Nah, leukosit merupakan sel yang memiliki fungsi khusus untuk pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme. Leukosit dapat bergerak dengan bebas. Bahkan, leukosit dapat keluar dari pembuluh darah dan masuk ke dalam jaringan lain yang terinfeksi mikroorganisme. Ukuran leukosit lebih besar daripada eritrosit, tetapi jumlahnya di dalam tubuh jauh lebih sedikit. Yang ketiga adalah trombosit. Bisa kita perhatikan pada slide di samping. Nah, teman-teman, trombosit itu dikenal juga dengan sebutan keping-keping darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Selain itu, trombosit juga kerap digunakan dalam metode screening dan mediagonis berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada pengumpulan darah. Jumlah trombosit normal dalam darah adalah 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Selanjutnya, proses pembekuan darah. Bisa kita perhatikan pada slide di samping. Nah, teman-teman, apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit atau keping darah akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan pecah, sehingga mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Selanjutnya, trombokinase bersama-sama dengan ion Ca2+ dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Selanjutnya adalah golongan darah. Bisa kita lihat pada slide di samping. Berdasarkan sistem ABO, darah terbagi menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan O. Golongan darah A memiliki antigen atau aglutinogen A dan antibodi aglutinin B. Golongan darah B memiliki antigen atau aglutinin B dan antibodi atau aglutinin A. Golongan darah AB memiliki antigen atau aglutinogen A dan juga B dan tidak memiliki antibodi atau aglutinin. Golongan darah O tidak memiliki antigen atau aglutinogen apapun. Selanjutnya adalah alat-alat peredaran darah. Nah, teman-teman, alat-alat peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung. Bisa kita lihat slide di samping. Adapun bagian-bagian dalam jantung beserta fungsinya. Yang pertama, perikardium. Jantung terletak dalam rongga-rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga ini bernama perikardium. Perikardium berfungsi menghasilkan cairan serous untuk melunasi jantung selama berdenyut. Yang kedua adalah serambi. Bagian yang juga dikenal dengan sebutan atrium ini merupakan bagian atas jantung yang terbagi menjadi bagian kiri dan kanan. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru, sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang ketiga, bilik. Bilik atau vertikal terdiri dari bilik kanan yang terletak di sebelah kanan bagian bawah, sedangkan bilik kiri terletak di sebelah kiri bagian bawah jantung. Fungsi dari bilik kanan adalah untuk memompa darah kotor yang berasal dari jantung sehingga dapat menuju paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh aliran darah. dan jaringan dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah katup.
Pada bagian-bagian jantung lainnya, terdapat katup yang berupa sekat yang berguna bagi aliran darah untuk tetap mengalir dalam satu arah. Berikut ini nama dan juga fungsi dari keempat katup di dalam jantung. Yang pertama, katup trikuspid. Berfungsi untuk mengatur aliran darah yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan yang kedua adalah katup pulmonal. Berfungsi untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan menuju arteri pulmonal. Dan yang ketiga, katup mitral. Memiliki fungsi untuk mengalirkan darah membawa oksigen menuju paru-paru dan melewati serambi kiri ke bilik kiri. Dan yang terakhir adalah katup aorta, berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen dari bilik kiri menuju aorta. Yang kedua, pembuluh darah. Bisa kita lihat slide di samping. Yang pertama, arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah salah satu jenis pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan menyebarkan darah beroksigen ke beberapa bagian tubuh. Terdapat 3 jenis arteri, yaitu arteri elastis, arteri muskular, dan arteriole. Arteri elastis adalah arteri besar yang menjaga tekanan darah di dalam tubuh. Arteri muskular bertanggung jawab mengantarkan darah ke beberapa bagian tubuh. Sedangkan arteriole merupakan arteri terkecil yang menjalar hingga pembuluh darah terkecil. Yang kedua, vena. Vena disebut juga pembuluh balik karena membawa aliran darah menuju jantung. Pembuluh balik berdinding tipis. Jika pembuluh ini terpotong, darah tidak memencet tetapi hanya menetes. Pembuluh balik memiliki banyak kutub di sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi untuk menahan agar darah tetap mengalir menuju jantung. Hal itu diperlukan karena darah harus mengalir melawan kekuatan gravitasi. Pembuluh balik memiliki banyak kutub di sepanjang pembuluhnya. Kutub ini berfungsi untuk menahan agar darah tetap mengalir menuju jantung. Hal itu diperlukan karena darah harus mengalir melawan kekuatan gravitasi. Aliran darah dalam vena dibantu oleh kontraksi otot lurik, terutama yang terdapat di tangan dan kaki. Dan yang terakhir adalah kapiler. Kapiler merupakan pembuluh kecil dengan dinding sangat tipis yang menghubungkan arteriole dengan vena. Pembuluh kapiler disebut juga dengan pembuluh pertukaran, karena pembuluh ini bisa dilewati darah bersih yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, dan bisa juga menerima zat sisa dari jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu mekanisme peredaran darah, dapat dilihat pada slide di samping. Di mana sih darah selalu beredar? Ternyata, darah manusia selalu beredar di dalam pembuluh darah. Sekali beredar, darah manusia 2 kali melewati jantung sehingga peredaran darah manusia termasuk peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda itu meliputi peredaran darah paru-paru atau peredaran darah kecil dan peredaran darah tubuh atau peredaran darah besar. Yang pertama, peredaran darah kecil dapat dilihat pada slide di samping. Peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah bermula saat di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru-paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah. Kemudian mengalir melalui vena, paru-paru, dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan, bilik kanan, arteri pulmonis, paru-paru pulmonis, dan serambi kiri. Yang kedua yaitu peredaran darah besar, dapat dilihat pada slide di samping. Peredaran darah besar atau peredaran sistematik membawa darah dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Darah dari paru-paru masuk ke jantung pada bagian serambi kiri lalu diteruskan ke bagian bilik kiri. Dari bilik kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi besar atau aorta. Akan bercabang-cabang menjadi arteri yang akan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Misalnya, yang pertama, arteri karotis menyuplai darah ke otak. Yang kedua, arteri
koromaria menyuplai darah ke jantung. Yang ketiga, arteri subclavia menyuplai darah ke bahu. Yang keempat, arteri mesenterica menyuplai darah ke usus. Dan yang kelima, arteri renalis menyuplai darah ke ginjal. Baiklah, selanjutnya itu kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Dapat disaksikan pada slide di samping. Sistem peredaran darah manusia dapat mengalami berbagai macam kelainan dan gangguan. Di antaranya yaitu bisa dilihat gambar di samping, anemia. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Selanjutnya yaitu leukemia. Bisa disaksikan pada slide di samping. Nah, teman-teman, apa sih itu leukemia? Ya, benar. Leukemia merupakan salah satu jenis penyakit kanker darah yang dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Leukemia adalah penyakit kanker yang terjadi akibat sel-sel sumsum tulang tidak berkembang dengan normal. Selanjutnya yaitu hipertensi. Bisa disaksikan pada slide di samping. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika darah di 130 atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Ini yaitu hemofilia. Bisa disaksikan pada gambar slide di samping. Nah, hemofilia adalah kelainan pembekuan darah yang diturunkan ibu ke anak laki-laki. Penderita hemofilia perempuan tidak pernah dijumpai karena biasanya meninggal saat masih dalam kandungan atau saat masih kecil. Selanjutnya yaitu sklerosis. Bisa disaksikan pada slide di samping. Sklerosis merupakan pengerasan pada pembuluh darah. Pengerasan terjadi karena pengendapan zat kapur atau pengendapan lemak. Nah, terakhir yaitu varises dan wasir. Bisa disaksikan pada slide di samping. Varises adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Wasir atau disebut juga hemoroid merupakan pembesaran atau pembengkakan yang terjadi pada dubur atau usus besar bagian akhir. Teman-teman, berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya varises. Yang pertama yaitu posisi berdiri terlalu lama. Yang kedua, faktor usia. Dan yang terakhir, faktor keturunan. Yang terakhir, kesimpulan. Bisa dilihat pada slide di samping. Kesimpulan yang pertama, sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Yang kedua, darah merupakan cairan tubuh yang sangat penting dan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Adapun fungsi darah yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, memelihara keseimbangan cairan tubuh, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran, dan sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh. Yang ketiga, berdasarkan sistem ABO, darah manusia dapat digolongkan menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Yang keempat, alat-alat peredaran darah manusia ada dua macam, yaitu jantung dan pembuluh darah. Bagian-bagian jantung yaitu perikardium, serambi, bilik, dan katup. Sedangkan pembuluh darah dapat dibedakan menjadi pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh rambut atau kapiler. Yang kelima, peredaran darah manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran paru-paru atau peredaran darah kecil, dan peredaran sistematik atau peredaran darah besar. Dan yang terakhir, kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi pada alat-alat peredaran darah seperti anemia, leukemia, hipertensi, sklerosis, varises, dan wasir.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.